Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Etam Podcast Yuti Tenggarong. Spirit, Mentality, Harmony. Oke, akhirnya podcast kita berjalan juga dan terjadi juga di hari ini launching perdana di mana bintang tamunya adalah orang yang paling spesial di Yuti Tenggarong, yaitu Bapak Ente Iwan Prastyo. Oke, Pak Iwan, terima kasih Pak udah datang di acara podcast kita Pak. Mungkin ini perdana ya Pak ya. Perdana. Saya yang ngawali nih. Bapak yang ngawali dulu Pak. Ya, ini luar biasa nih. Karena dari kesibukan Bapak, ya Bapak bisa meluangkan waktu untuk hadir di sini Pak. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat. Mas Baik gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, hari ini hari yang cerah. Memang beberapa hari hujan terus ya Pak ya. Cuacanya sahdu. Ya mudah-mudahan teman-teman di lapangan, baik yang di Jembayan maupun yang di Separi area, ya bisa diberikan kesehatan dan keselamatan selalu. Amin. Bukan sahdu nanti ya teman-teman, tetap semangat loh ya. Iya, tetap semangat Pak. Walaupun cuacanya sahdu, tapi kan semangatnya tetap membara Pak. Iya kan. Seperti spirit Tenggarong Pak. Iya kan. Oke, Pak. Gini Pak ya. Ini kan saya penasaran nih Pak. Bapak kan datang di sini kan kita dari berbagai daerah gitu kan Pak. Nah, tapi saya penasaran sama Bapak ini. Bapak sebenarnya aslinya dari mana sih Pak? Ya, jadi saya ini lahir di Magelang, tapi numpang lahir aja ya. Numpang lahir Pak, numpang lahir. Tapi kemudian besarnya di Semarang, ya. Namun setelah lulus SMA saya pindah ke Jogja. Pindah ke Jogja. Kuliah maksudnya ya, sekolah ya. Semarang ke Jogja. Iya. Tapi sebenarnya di Jogja itu ada keluarga besar saya. Jadi orang tua saya, ayah saya khususnya itu asli Jogja. Ya, gitu. Jadi itu kalau lewat motor atau lewat mobil tuh berapa jam tuh Pak dari Semarang ke Jogja tuh Pak? Iya, kalau dengan tol sekarang paling ya 2 jam setengah udah sampai. 2 jam setengah udah sampai. Tapi nanti kalau udah tol Jogja Jogja sampai Semarang ya nanti mungkin 1,5 jam udah nyampe gitu kan kalau ada tol. Tolnya masih dibangun ya Pak ya. Ya. Oh ya, ingat-ingat Jogja tadi Pak kan keluarga di sana. Kira-kira keluarga kondisinya sehat gimana Pak kabarnya? Sehat, Mas Boy. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya mudah-mudahan diberikan selalu kelancaran ya Pak ya dan kesehatan ya Pak ya keluarga di sana Pak ya. Nah, keluarga istri satu ya Pak ya? Satu aja. Istri satu. Aduh. Istri satu. Anak berapa Pak? Anak saya ada 3. Jadi yang satu cewek, ya satu ini udah lulus kuliah ya. Lulus kuliah ya Pak ya? Kuliah. Di mana tuh Pak? Apanya? Kuliahnya Pak? Kuliahnya di Atmaja Jogja. Atmaja Jogja. Luar biasa. Dan yang kedua itu cowok, ya, saat ini masih kuliah. Semester 4 ya, mau ke semester 5. Iya. Ada di Atmaja juga, Mas Boy ya. Yang terakhir masih SD kelas 4 Mas Boy. Jadi Kelas jauh 4. nih jaraknya. Oh, yang paling kecil ya Pak ya, Paling bungsu kecil, ya Pak ya. iya. Cewek paling bungsu. Ini lagi manja-manjanya nih berarti sama Bapak nih. Lagi manja-manjanya nih. Anak cewek kan gitu biasanya manja kan. Iya, betul. Pak, dari Semarang tadi ke Jogja, terus SD di Jogja juga. Siapa? Bapak SD. Saya TK, SD, SMP, SMA di Semarang. Di Semarang. Kuliahnya di Jogja. Ya. Jogja di mana Pak kuliahnya Pak? Saya di UGM waktu itu. UGM, luar biasa. Wah ini mantap nih. Siapa yang nggak kenal UGM ya Pak ya? Fakultas apa Pak dulu? Saya teknik waktu itu. Teknik ya Pak. Saya backgroundnya teknik sipil sebenarnya. Teknik sipil Pak? Terjun di mesin. Waduh, teknik sipil sekarang megang alat berat Pak. Tapi nggak apa-apa. Biar teknik sipil kan biasanya berbau dengan konstruksi ya Pak ya, pembangunan ya kan Pak. Nah, Bapak sekarang membangun alat berat, membangun set Yuti Tenggarong ini menjadi lebih tinggi nih Pak. Amin. Amin ya Pak ya. Waduh, terus menikah di tahun? Saya menikah di tahun 2000 ya. Tahun 2000. Tahun 2000 di bulan Februari tanggal 1. Wah, tanggal 1 bulan Februari udah lewat ini Pak ya. Waduh, luar biasa. Ya, jadi sekarang usianya sudah jalan mau ke 25 tahun ya. Ke 25 tahun, Pak. 25 tahun. Nanti Usia pernikahannya, Pak ya? Ya, usia pernikahan 25 itu. tahun. Oke, Pak. Ini kan tadi kita udah bicara
asal-usul Bapak tadi dari mana, sekolah di mana, kuliah di mana, ya kan Pak? Ya. Nah, terus saya mau masuk nih Pak. Ini kan kita ada di ranahnya United Tractors nih Pak. Oh ya. Nah, pas ini Pak. Nah, awal meniti karir Pak dari mulai magang sampai sekarang ini. Oh, Nah, coba Pak, tolong Pak ceritain, saya penasaran nih Pak. Bapak ini dari mana ke mana nih? Soalnya selentingan saya dengar Bapak ini udah melalang buana nih Pak. Ya biasa di UT kan. Seperti itu ya. Iya Oke. betul Pak. Baik. Saya ingat dulu nih. Kan udah berapa tahun nih? Udah berapa tahun ya? Udah 25 tahun lebih kan 25 ini. tahun. Udah berapa tahun Saya Pak? 97 ya. 97 Pak ya. Nah, Waduh, sudah luar lama. biasa. Oke, jadi saya mulai ya tepatnya di tahun 1997 Mas Boy ya. 97. Di awal tahun 1997 ya, waktu itu saya masih kuliah ya. Kuliah. Sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja ya, Mas Boy. Ya, saat itu ada tahun keempat Mas Boy. Tahun keempat. Nah, ya, tahun keempat Ya. itu saya ngambil tugas akhir. Semester akhir tuh ya udah mau skripsi ya Pak ya. Tugas akhir, tapi belum punya judul. Karena nggak tahu belum judul Iya. tuh. Biasa tuh lagi mikir Nah, gitu ya. ya. Dan saya kalau mata kuliah sudah semua selesai, tapi Ya. paralel saya ambil tugas akhir ya kan. Saya ngulang lagi tuh berapa mata kuliah yang sudah pernah saya ambil, saya ngulang lagi. Ya karena saya kan orangnya ini banget ya. Kalau saya merasa kurang, saya mau ulang lagi gitu loh. Ya, mau betul, dibayarkan betul, gitu betul, ya. Pak. Itu yang saya lakukan. Karena saya ngambil kuliah itu sedikit waktu itu dan saya ngambil tugas akhir sehingga saya jarang ini ke kampus gitu ya. Nah, di awal tahun 1997 itu saya ke kampus ya, walaupun jarang ya waktu Iya. saya ke kampus. Kampus. Saya bingung ini, loh, kok di kampus ini kok banyak orang kayak banyak kumpulan, banyak orang lah waktu ya di kampus ya. Kok betul, nggak Pak. seperti biasa gitu kan. Ada apa? Oh ternyata ada rekrutmen gitu Mas Boy. Oh, Oh, nggak taw nih dari mana? Ternyata Yuti. Saya nggak tahu Yuti itu. Yuti apa itu nggak tahu ya Pak ya. Nggak tahu, United saya. Tractors itu apa Nggak sih? tahu Atau orang gitu. disingkat Yuti gitu ya. Iya. Heeh. Wah, waktu itu saya dalam pikiran saya ya, wah, saya pengen ngikut gitu ya. Saya pengen ikut. Ya, saya goalnya sih sebenarnya saya nggak, nanti bisa keterima gitu. Enggak sih sebenarnya. Iya, Pak. Goalnya adalah saya cari pengalaman gitu Mas. Cari Boy. pengalaman, Jadi betul. nanti saat saya lulus, ya saya sudah punya pengalaman. Nah, gitu. Rekrutmen itu seperti apa sih? Iya, betul, Saya Pak. ikutlah itu. Ikut. Itu sampai Itu di kampus ya Pak tadi ya? kampus, Masih di kampus. ya. Ada berapa tahap tuh? Kalau nggak salah ada 3 atau 4 tahap itu. Jadi hari pertama tahap 1, hari kedua tahap 2. Ternyata saya lolos terus gitu Oh. sampai tahap akhir di Jogja. Di Jogja. Kemudian saya interview. Saat interview itu ditanya ini, loh ini kok lamarannya nggak ada? Loh jadi bisa Pak gitu tanpa lamaran itu ikut tes gitu Bu? Jadi nggak ada seleksi administrasi ya dulu ya ceritanya ya? Waktu itu, langsung lamarannya kok nggak ada, bingung kan? Saya mohon maaf Pak. Saya jelasin yang tadi saya sampaikan. Iya. Saya waktu itu nggak ngerti kalau ada opening rekrutmen gitu kan. Jadi waktu itu mendadak saya ikut, jadi belum membuat kayak gitu kan. Belum membuat, Tapi Wak. pada saat itu dikasih kesempatan untuk bikin kan gitu lamarannya kan gitu kan. Nah, selang berapa lama ya esoknya ternyata saya dinyatakan lolos. Lolos. Ya untuk interview lebih itu di Jakarta, ya kan. Nah, selang berapa hari kemudian ternyata ada rekrutmen lagi, ya gitu kan. Di mana itu? Di sana juga. Di sana. Saya ikut juga. Ternyata apa? Opama gitu. Oh, kan. Pama. Yang Ternyata anak ini perusahaan satu IT. rombongan ya kan. Betul, Yuti kan betul. dulu masih ini ya, jadi satu hasilnya kan. Ikut juga itu, ya kan. Saya ikut berapa tahap, waktu sampai berapa tahap, 4 hampir sama lah ya. Ternyata saya lolos juga ya. Oh, Pama tadi Bapak ikutin juga? Ikut lolos Ikut juga, lolos juga. Tapi Bapak tahu Pama itu apa Pak? Waktu itu nggak tahu. Nggak tahu juga Pak. Yang penting ikut aja dulu ya Pak ya. Karena saya itu goalnya ada cari pengalaman, Pengalaman, sebanyak-banyaknya, ya kan belum ini. Pokoknya cari pengalaman, bagaimana caranya nanti saya setelah lulus saya udah tahu, oh kayak gini lah, gitu kan. gitu. Jadi nggak perlu belajar lagi, ada teori untuk rekrutmen seperti ini. Betul, betul. Nggak usah, itu langsung aja terjun pengalaman kan, nggak bayar kan. Bagus, itu. bagus. Ternyata lolos juga Mas Boy. Nah, waktu itu saya udah sampein Pak, mohon maaf saya belum lulus itu gitu kan. Tapi saya komit 6 bulan lagi saya lulus. Iya, betul. Gitu kan. Nah, akhirnya oke, saya berangkat ke Jakarta, yang Yuti dulu nih. Nah, Yuti dulu saya berangkat ke Jakarta, naik kereta itu. Oh, dari Jogja Pak, dari Jogja. Naik kereta. Di situ ketemu teman saya. Teman kuliahan. Iya, lain jurusan tapi ya. Tapi lain jurusan, tapi kan udah akrab ya Pak ya sebelumnya.
ya nggak terlalu akrab, saya paham lah, dia cewek sih, teknik mesin dia, waduh. mesin, cewek tapi ya kan. Bukan Nanya bukan saya, ibu kan Pak? "Hah? Bukan ibu sekarang. Bukan. Dia sama temennya juga cowok ya, Iya. berdua. Tanya saya, Wan, ya nanti nginep di mana? Waduh, nginep? Gak tahu saya mau nginep di mana. Karena saya maunya sih datang pagi ke kantor, langsung sore saya pulang, aku bilang. Iya. Kayaknya sih nggak bisa sehari. Oh iya kan? Saya kan belum pengalaman kan. Iya, karena tes tuh. Bener Betul, gitu betul, kan. betul. Jadi sampai sana saya habis interview, dinyatakan lolos, besok harus tes kesehatan kan gitu kan. Nah, akhirnya saya terpaksa nginep itu. Nginep di sana di asrama Brimob nggak salah. Selama Brimob. Iya. Ini masih Yuti Cakung kan Pak? Iya. Nah, yang lama dulu kan Iya, betul, lama. betul. Akhirnya nginep di situ. Ya terima kasih lah dikasih tumpangan kan, pulang Jogja. Ternyata berapa hari suruh ke Jakarta lagi, Pama. Oh. Jadi saya iya, ke Jakarta lagi, saya juga gitu, sama itu. Setelah lulus saya juga bingung, mau nginep di mana? Nggak tahu saya mau nginep. Akhirnya Nekat ya Pak ya. Pokoknya modal nekat aja gitu ya Pak ya. Akhirnya ada teman saya yang bukan teman sih, kenal di situ ya di Jogja. Sudah tidur di rumah saya aja lah, gitu. Akhirnya numpang lagi lah saya. Ada aja ya Pak ya. Iya, numpang Iya, lagi. Ya terima kasih dapat tumpangan. Besoknya saya lulus juga ternyata dan saya pulang ke Jogja. Ya, orang tua juga bingung, ini gimana nanti duitnya? Saya nggak pulang itu, pulang. Ya puji Tuhan saya waktu itu ada project dosen itu sehingga saya sudah punya penghasilan. Maksudnya ada penghasilan kan, ada project kan gitu. Jadi anak kuliahan tapi udah punya penghasilan. Ya, ada penghasilan waktu itu kan. Jadi masih bisa menghidupi diri sendiri kan. Iya Pak, betul Pak. Gitu, waktu kuliah gitu. Ya itulah itu jalan cerita seperti itu sampai kemudian benar saya komit 6 bulan itu saya udah lulus. Lulus saya nelpon Pama sama Yuti. Kalau Pama ya karena usernya itu masih ke luar Jawa, ditunggu sebentar ya, nanti tanggal sekian hubungi lagi kapan bisa kesini. Oh ya siap. Saya juga hubungi Yuti. Oh udah lulus. Iya Pak sudah lulus. Besok langsung berangkat. Langsung berangkat. Waduh langsung berangkat. Berangkat ya, ke Jakarta atau Jakarta? Jakarta. Nah, berangkatlah ke Jakarta. Di Jakarta datang tanda tangan kontrak. Tek sudah. Tanya Pak Diono waktu itu mau tidur di mana? Saya nggak ada saudara Pak. Yaudah, akhirnya ada tempat di situ yang memang punyanya Yuti yang dikontrak, saya tidur di situ tuh. Oh tidur di situ Pak. Nggak jauh dari Cakung tadi Pak? Nggak jauh, di Pejagalan. Pejagalan, ya. Tidur di situ itu, punyanya Yuti yang dikontrak Yuti ya. Di situ ternyata waktu saya mau training itu trainingnya memang sudah berlalu ya, berlalu atau sudah jalan ya, terlambat saya kan, sehingga saya tidak jadi ikut training di bed tersebut. Iya Pak. Saya nunggu ini untuk bed berikutnya. Nah, saat menunggu itu kemudian saya di UT di head office ditugaskan di procurement. Tepatnya di backorder analis, waktu itu ada namanya backorder analis ya. Backorder analis. Ya, di spare part saya. Spare part ya Pak ya. Spare part. Jadi kalau dulu itu semua orderan daripada seluruh cabang set itu harus di Jakarta dulu. Berarti dikasih bekal basic itu Pak ya? Training itu in classroom gitu. Ada juga. Saat itu memang belum training, jadi trainingnya saat di kerjaan langsung diceburin gitu. Wah, berarti sama aja kayak on the job training langsung ya Pak ya? Luar biasa. Karena trainingnya in class training belum mulai ya, langsung saya di procurement tuh ada yang senior di situ, udah diajarin situ. Saya kira ada ini Pak, biasanya kan kayak kita di mekanik itu kan ada inklas dulu, dikasih basicnya ini Bapak langsung diterjunkan aja dicemplungin gitu. Yang inklas tadi kan belum mulai, saya bilang tadi terlambat ya saya. Terlambat. Saya nunggu ya sambil paralel nunggu waktu untuk inklas training, saya masuk ke itu, iya. Sambil di situ ada backorder analis, section headnya waktu itu namanya Pak Sabtono, sekarang udah tidak di UT, kemudian diganti Pak Mahmudi. Mungkin kenal Pak Mahmudi ya sekarang ya. Betul, itu section head saya yang kedua. Di bioanalis itu salah satu rekan saya waktu itu yang masih ada saat ini itu Pak Turisna Yuda itu teman bioanalis sekarang jadi di KMSI ya, menjadi GM, salah satu GM di KMSI Jakarta ya. Itu teman bioanalis saya dulu waktu itu kan. Iya Pak. Nah di bioanalis sempat berapa lama, 2 bulan nggak salah ya. Itu kemudian saya baru ikut training. Namanya waktu itu adalah BMS Plus. BMS Plus. Ada S-nya tuh Pak. Saya lupa ya BMS Plus. Ya, kalau dulu kan ada BMC, ada
namanya BMS ya. WMS, iya. Nah, BMS ya. Hmm. BMS waktu itu ya ada BMS Iya. ada PMS ya. Tapi saya lupa apa namanya BMS itu ya. Sudah lama banget lah itu ya Pak ya. Istilah dulu lah itu ya Pak ya. Jadi saya BMS itu kemudian setelah saya lulus itu baru menunggu penempatan. Nah, waktu itu karena saya masih muda ya, saya pingin itu kok Indonesia Timur gitu ya. Indonesia Timur. Kan saya waktu itu kan belum pernah keluar Jawa kan gitu betul, kan. betul. Jadi saya pingin mah keluar Jawa itu Mas Boy. Itu request Bapak. Enggak, Jadi ini ada keinginan aja, nggak ada minta ya Pak ya. Saya nggak mau ke Jawa, saya pingin ke Indonesia Timur gitu. pingin aja, pingin. Bener. Jadi waktu itu kan sampein sama Inhasi, si A penempatan di mana, si B di mana. Ternyata saya ke Jayapura Mas Boy. Luar biasa Pak. Ke Jayapura, ya itu luar biasa. Gitu ya Sobat Etam ya. Langsung ke Jayapura ya Pak Iwan ya. Waduh, ujung timur. Jadi sesuai sama keinginan Pak. Ya. Ke Jayapura. Jadi waktu itu di Januari tahun 98 Mas Januari 98. Itu jam mulai masih krisis moneter apa? Iya. Iya kan Pak? Betul kan? Betul. Krisis moneter. Ya nanti ada yang saya ceritain Mas. Itu. Seru nih Pak. Nah, lanjut Pak. Januari 98 saya langsung dikasih tiket itu ke Jayapura. Tiketnya itu Simpati Air waktu itu ya Mas. Simpati Air. Ya, sekarang udah nggak ada Simpati Air. Ada Pak Simpati Air. Simpati Air. Nah, Simpati Air itu saya perjalanan dari Jakarta ke Jayapura transit di Timika Mas Boy. Timika yang ada freeportnya itu ya Pak ya. Iya. Nah, betul. Kemudian baru lanjut ke Jayapura. Ya. Di Jayapura kemudian baru menuju dari Bandara Sentani ke cabang di Jayapura, kantor di Tasangapura. Ya luar biasa lah, ya agak sedikit kaget karena memang waktu itu saya juga baru pertama kali keluar Jawa. Ya, sampai akhirnya ternyata saya dapat langsung jauh kan. Langsung jauh. Mungkin agak berbeda ya. Berbeda. Lingkungannya ya. Culture-nya ya Pak ya. Beda kesehariannya, lingkungannya. Tapi saya happy gitu. Happy karena Pak ya. sesuai dengan keinginan saya. Betul. Masih jiwa muda, pengen hal yang baru kan gitu kan. Betul Pak. Pengalaman baru itu tantangan buat saya waktu itu Mas Boy. Nah ternyata di Jayapura itu saya nggak ditugaskan di Jayapura sebenarnya. Loh. Ternyata saya di-prepare untuk keperwakilan Mas Boy. Perwakilan lagi. Iya, Jadi dari Jayapura ke perwakilan lagi yang lebih kecil Pak. Wow. Kecil. Luar biasa Pak. Nah, jadi sebelum ke perwakilan saya di Jayapura itu sempat berapa bulan ya? Lupa saya, mungkin 2 bulan lah. Jadi diisi dulu ya. Diisi terkait ya kayak semacam OJT induction-nya dulu ya Pak ya. Diisi untuk OJT seperti OJT lah di cabang ya. Ke spare part, kemudian ke servis, ke ADM karena nanti di perwakilan itu sebagai koordinator perwakilan wakili kan betul, gitu ya, ada koordinator perwakilan jadi ngurusi di spare part, ngurusi di servis, ngurusi ADM gitu. Harus bisa semua. Harus semua bisa gitu. Nah, jadi jabatan waktu itu ada namanya Pak Konsultan. PC. Ya, Pak Konsultan. Nah, singkat cerita saya ke Nabire. Nabire, Pak. Nabire. Berapa jam itu, Pak? Dari Jayapura itu, Pak? Itu saya lupa ya berapa jam, itu pakai pesawat kecil ya, Mas. Oh, itu nggak bisa lewat darat, Pak? Udah nggak ada jalan. Nggak ada jalan gitu, Pak? Nggak ada jalan. Nggak ada jalan, Pak, waktu itu. Jadi transportasinya pakai udara semua, ya. Nggak tembus. Kelihatannya kalau kita dengar lewat udara itu kan elit gitu jadinya ya kan. Dikit-dikit Pak Iwan naik pesawat terus nih. Ya kalau di Papua naik pesawat terus itu. Tapi pesawatnya kecil ya Pak ya. Kecil ya. Kecil. Nah, jadi ya singkat cerita saya ke Nabire, kondisi yang tadi sampaikan Mas Boy itu krisis moneter. Iya. Oh. Jadi di Nabire itu sebuah perwakilan dari Jayapura, saya di sana sebagai koordinator perwakilan, ya merasakan kondisinya ya gitulah, bisnis kita turun, banyak proyek yang tutup Mas Boy, jadi AR macet semua. Iya. Kan gitu. Jadi tugas saya di sana adalah nagihin AR. Itu hitungannya masih anak baru loh Bapak. Iya. Udah sampai nagihin AR. Nagihin AR. Iya kan. Aduh, luar biasa Sobat Etam. Cari duit ya, nagihin AR ya. Sampai dimarahin customer lah gimana ya. Karena kita kan juga perlu duit ya, karena kondisi kan memang krisis moneter. Betul. Kita harus cari
uang cash kan waktu itu kan, jadi Iya. harus nagih air macet itu Mas Boy. Daerah Bahkan timur. sempat mau nyita spare part yang masih bisa dijual lagi itu di customer, karena customernya juga lagi kesulitan. waktu Lagi itu sulit, kan. goyang juga. Nah, itulah itu yang terjadi ya, krisis moneter begitu hebat nerjang di Nabire ya. Salah satunya Nabire kena imbasnya, proyeknya pada tutup kan gitu ya. Selain itu juga kondisi di sana itu untuk kebutuhan bahan pokok itu masih tergantung dari daerah lain Mas Boy. Daerah lain Iya, berarti. jadi Iya, kalau iya, ada iya. Suplai dia demand-nya. suplainya pakai kapal Mas Iya, Boy, suplai kan demand. dari Makassar lah. Makassar. Ujung Pandang dulu namanya. Ujung kan. Pandang betul, Pak. Ya, kalau memang terlambat kapal masuk, wih bahan pokok naik semua. Berarti hitungannya ya Pak, wajar aja lah di sana ya, apa-apa inflasinya lebih tinggi ya Pak ya. Nah, iya, sana ada luar biasa. Ya waktu itu ya kita prihatin ya. kondisi Prihatin, betul, Pak. moneter. Jadi di sana itu nggak ada namanya UPD, nggak ada. Lembur nggak ada, gimana lembur kondisi krisis. Jadi dapatnya gaji doang. Loh, itu kan tadi Bapak cerita di awal lagi kuliah sambil dapat penghasilan nih Pak. Nah, sekarang begitu masuk UT kondisi finansial krisis moneter itu Pak. Iya. Nah, nggak kaget Bapak itu dari yang wah dulu enak aku di Jawa enak loh dapat penghasilan. Ini tiba ke ujung timur malah kondisi lagi krisis ya kan. Nah, itu gimana menyikapinya itu loh Pak? Kok Bapak anak baru lagi gitu loh. Ya sekali lagi itu tantangan yang harus diatasi Mas Boy. Ya. Nah, itu itu harus loh. tantangan kan kita. Kita kan ingin hidup yang berubah kan gitu kan. Betul, Kalau Pak. mosok mau nyambi-nyambi terus di Jogja kan nggak, pekerjaan kan nggak tentu itu Betul, kan. betul, jadi, Pak, betul. Itu kan udah oke, udah punya apa namanya ada yang target yang mau kita bisa raih kan. Jadi Iya. fokus ke situ kan. Ya walaupun waktu itu gajinya habis ya untuk nelpon. Itu dia Pak, dulu kan belum ada kayak WA. nggak ada, kayak ya. sekarang ini kan udah canggih ya Pak ya. Iya. Jadi Jadi iya, tetap bertahan. kena abodemen lagi. Iya, nggak masalah karena itu tantangan yang harus kita atasi. Tantangan iya Pak. Ya, saya di sana nggak sampai setahun sih Mas Boy. Nggak sampai setahun Pak. Ya. Jadi oleh karena kondisi yang terus turun, akhirnya ini saya dapat ini faksmail. Waktu itu ada faksmail Faksmail. dari cabang Jayapura. Yes. Saya baca, suruh nutup. Jadi saya nutup perwakilan Mas Boy. Tutup perwakilan. Iya. Terus aset Ya itu, jadi itu aset pekerjaan yang harus segera dituntaskan. itu dia Pak. Jadi ada masih banyak spare part waktu itu, Betul. sehingga saya waktu itu spare partnya kita siapin dan kita prepare untuk di pengiriman ke Jakarta langsung waktu itu. Oh, kirim Jakarta nggak ke Jayapura ya Pak ya, tapi Enggak, ke kalau Jakarta spare part itu langsung ke ya. Jakarta. Luar biasa. Dan kita ada satu unit PC 200 waktu itu, itu yang dikirim ke Jayapura. Jayapura. Nah, itulah. Jadi setelah dari Nabire semua udah beres, kita close perwakilan, kemudian saya dari Nabire langsung terbang ke Kalimantan. Kalimantan. Iya Mas Boy. Berarti melangkahi Sulawesi nih Bapak. Iya. Ya kan dari Jayapura ya kan. Nabire ke Jayapura dulu ya Pak ya, transit dulu Bapak ya kan. Pesawat besarnya. Pesawatnya. Heeh. Kalau pas ya ke Jayapura Jawa langsung ke ini. Baru ke Makassar. Ya ke Lewat apa Kalimantan ya Pak ya tadi ya. Kalimantan. Jadi Kalimantan. saya ke Samarinda Mas Boy. Samarinda. Ya, dulu ke Balikpapan dulu, terus ke Samarinda, Samarinda. itu training. Training. Nah, Di Karena sebenarnya SK saya itu mutasi ke Tanjung Redep. Tanjung Redep Berau. Ya, Iya. Berau di tahun 1998. 98. Berarti belum nyampe setahun lah itu ya hitungannya ya Pak ya. Jadi saya cuma nutup, Pak. Nutup aja. Nagihan air dan nutup. Luar biasa. Anak baru nutup set. Iya. Gitu Pak ceritanya. Ya, itu pengalaman yang luar biasa sih. Luar biasa ya Pak ya. Tapi Luar biasa. hebat loh Pak. Maksudnya dengan kondisi yang masih baru, terus nutup set, kemudian Bapak udah mikirin penagihan AR, kemudian Bapak mikirin aset ini diselamatkan. Nah itu kan perlu effort atau belajar cepat gitu kan Pak? Gitu Ya, kan Pak? Ya, intinya sih di situ banyak yang senior waktu di Jayapura sehingga ya kita gitu. belajar. Belajar gitu Pak ya? Nah, kita belajar dulu sebelum ke perwakilan. Wah tiada henti ya Pak. Jadi belajar setiap proses yang ada kan gitu. Iya Pak. Nah, di Samarinda ini saya training dulu di Samarinda itu, Mas Boy, sebelum ke Berau. Di UT Samarinda? Nah, setelah training seminggu baru saya terbang ke
Berau. Berau, Tanjung Redep. Berau, ya di Tanjung Redep. Di Tanjung Redep itu kita kantor masih kontrak waktu itu ya, Iya, kantor betul. kayu ya. Iya. Kontrak. Nah, di situ saya sebagai part analis. Part Karena analis. part konsultan waktu itu sih udah dulu sebenarnya part analis ada di Depo aja sama Jakarta ya. Tapi setelah itu ada perubahan, semua saya cabang ada part analis sehingga saya sebagai part konsultan pun berubah menjadi seorang PA waktu itu. PA. Jadi ngurusi inventory doang. Inventory. Kayak sebelumnya part konsultan semua itu kan. Iya. Ya gitu. Di PA di Berau itu dari tahun 98 Mas Boy sampai 2000. Nah, di tahun 2000 kemudian saya mutasi lagi Mas Boy. Jadi di 2000 itu Berapa tahun tuh? 98, 2000, 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun saya mutasi ke Batu Kajang. Batu Kajang, Nah, jadi ke Batu selatan. Kajang saat itu sebuah konsumennya Balikpapan ya. Konsumen, Nah, ya. konsumen Yuti Balikpapan berarti iya, konsumen ya, Pak? Balikpapan. Masih Tapi di konsumen. tahun 2000 itu berkembang setup project set baru. Nah, Oh, artinya saat Bapak ke sana belum jadi site gitu ya, Pak ya? ya Batu pas Kajang mulai jadi set, Oh, mau mulai. merintis jadi set, jadi project ya, ikut project waktu itu. project. Berarti belum ada SM, PM lah ya, project manajernya belum ada. Organisasi dilengkapi saat itu. Dilengkapi Kan baru saat ya. itu Jadi juga. SM sudah ada, baru datang SM. 2000, ya. tahun 2000. Saya sana PA datang sana. PDH-nya itu PA Balikpapan jadi PDH di situ Pak Adi Surya. Nah, Pak Adi Surya itu PA di Balikpapan. Nah, kemudian ke Batu Kajang dia promosi jadi PDH waktu itu. Nah, jadi itulah setup project di Batu Kajang. Batu Kajang. Berdiri di tahun 2000 sebagai set. Ini Sobat Etam harus tahu berarti Pak Iwan ini salah satu perintisnya Batu Kajang juga harusnya nih. Betul ya Pak ya? Iya kan awal-awal berdiri kan Pak? Jadi set Batu Kajang sebagai set ya. Set, Tapi betul. konsumen sudah ada lama ya. Iya, Pak. Nah itulah ceritanya sebagai set Batu Kajang ya, kondisi fasilitas masih minim, namanya proyek baru kan. Iya. Nah, di situ saya cukup lama di Batu Kajang Mas Boy. 7 tahun. 7 tahun. Nah, Wow, lama Pak. Nah, tapi di tahun 2000 itu saya ditemani ada PA baru. Waktu itu kan saya PA cuma satu. Di 2000 ada PA baru Pak Saiful Anam. Saiful Anam. Ya, di spare part kenal service ada Pak Saiful Anam. Iya. Nah, itu masuk di tahun 2000 itu. Nah, itu sebagai PA baru waktu itu. Ya. Berdua sama saya. Berdua Pak, duet lah, duet. Dianya Pak Adi Surya. Iya, oke. Pak Adi Surya. Nah, cukup lama di situ Oh, iya. sampai 7 tahun. 7 tahun ya Pak ya. Setelah 7 tahun saya mendapat amanah sebagai PDH di Senakin, Yuti Senakin. Oh, mutasi lagi. Setelah 7 tahun mutasi tapi promosi ya Pak ya. Ya, sebagai PDH Senakin di tahun 2007. Nah, sama ini kasusnya di 2007. 2007. 2007 saya mendapat tugas ini untuk transisi karena di sana kan ada aset ya, ada warehouse, Workshop, ada warehouse, ada office. mes dugan. Nah, Mes. kita punya mes juga di Mes. sana. Nah, itu ada suatu perjanjian kontrak dengan Arutmin waktu itu dalam jangka 10 tahun itu akan beralih menjadi asetnya Arutmin. Arutmin balik alih ya Pak ya. Ya, jadi waktu itu saya serah terima Arutmin. Jadi mau nikmati sesaat waktu itu kan. Aduh. Nah, sehingga mes kita yang didugan itu saya harus nyari mes di luar waktu itu. Di luar. Kampung ya. Di apa ya bahasanya ya? Diusir Pak. Enggak diusir ya Pak, bukan diusir ya. Apa ya namanya ya? Dideportasi lah ya. Nah, itulah. Ya di sana warehouse pun juga serah terima Mas Boy. Kita pindah cari mes, terus setting baru lagi warehouse, ya kan. Office kita pindah. Tadinya office kita di atas sih dekat dengan project manajernya Tis, ya kan. Tapi sekarang pindah ke bawah. Setelah terima. Tapi kan ini kondisinya cuma pindah Pak, bukan kondisinya nutup ya Pak ya. Nah, kayak di Jayapura kan Bapak nutup tuh. Ya, betul. Ini pindah aja. Ini pindah aja. Nah, di Senakin sih di tahun 2007 ya. 2007. Enggak lama Mas Boy. Jadi di 2008 saya pindah lagi. Pindah lagi Pak. Ya, di Bontang. Setahun aja berarti. Setahun. PDH. PDH. Kemudian pindah ke Bontang sebagai PDH di 2008. 8 di Bontang. Bontang menggantiin Pak Joni Hardi. Tahu Pak Joni Hardi nggak ya? Joni Hardi. Pernah dengar Pak, tapi saya bye-bye dulu deh. Biasa nih kalau orang-orang lama ini banyak sekali Pak. Joni Hardi kan manajer di servis ya. Iya. Nah, Pak Joni ya saya gantiin Pak Joni Hardi di Bontang, ya kan? Di Bontang cukup lumayan sih 3 tahun Mas Boy.
Wah, 3 tahun ya. Nah, Berarti 3 tahun 2008 sampai 2011. 2011. Nah, 2011 saya balik lagi ke Batu Kajang. Comeback, Wak. Welcome back gitu kan ya. 2011 saya kembali ke Kembali Batu Kajang. Nah, sebagai PDH di Batu Kajang di Biu ya tepatnya. Oh, Di Batu 2011. Licin PDH. Batu Bontang PDH. Ini balik lagi ke Batu Senakin tadi ya. Senakin PDH. ke Bontang PDH ya Pak ya. Nah, Bontang PDH terus ke Batu Kajang. Batu Kajang, Di Biu tepatnya PDH Biu ya. Di Biu. Backup apa tuh Pak? Backup Pama. Pak backup. Wah, udah backup yang besar ya Pak ya. Backup Pama di Biu ya. Di sana di 2011 sampai 2013 Mas Boy. 2013. Nah, dari 2013 kemudian saya ikut program SMDP dari 2013. Wah, hebat Pak. Ya. Di 2013 itu kemudian saya mutasi ke Muara Lawa. Muara Lawa masih Kaltim Pak. Masih Kaltim Pak. Di sana sebagai program SMDP tapi juga ikut acting sebagai PDH Mas Boy. Acting. Masih, Berarti ada PDH-nya apa? PDH-nya udah nggak ada. Jadi nggak- saya masuk ke PDH masih. PDH. Tapi masuk ke programnya SMDP. SMDP. Nah, Jadi nah, di sana ketemu Pak Andre. Pak Andre ya, Pak Andre PDH. Aliansa, SDH Jembayan. Jembayan. Siap. Nah, dulu di sana SDH di Muara Lawa. Muara Lawa. Nah, di sana program SMDP dan juga sebagai PDH cuma sebentar 6 bulan aja Mas Boy. Oh, nggak nyampe setahun Pak. Nggak nyampe setahun. Wah, itu numpang tidur aja itu Pak ceritanya. Setelah 6 bulan saya pindah lagi kembali ke Batu Kajang. Batu Kajang, iya benar. Kalau magang kan gitu kan Pak, cuma uji coba aja betul. Batu Kajang saya benar-benar ini ya program SMDP lanjutan, tapi saya udah nggak megang jabatan di PDH. PDH. Nah, jadi di sana ya nggak ada setahun lah, kemudian saya presentasi Sentas. dan SK SM di Batu Kajang. Batu Kajang. Nah, SK bersama Pak Dwi Nuryawan waktu itu saya tandem. Di situ juga ya Di Pak. situ Ya? juga. Di situ juga Bapak diangkat ya. Jadi dari Iya. PA, PDH, Iya. SMDP, SMDP terus SM. SM, iya. Ngerasain 1,5 tahun. Berarti Sobat Etem ini banyak kesan dan kenangan juga ini di Batu Kajang nih Pak Iwan ini ya Pak ya. lama di sana. Luar biasa. Ya, jadi di sana tandem sama Pak Dinur karena rencana waktu itu Batu Kajang mau dipecah menjadi 2 ya, kayak Adaro ya. Heeh. Adaro kan 2 kan. Dua SM Pak gitu rencananya nanti. SM, ya. Tapi dengan seiring perjalanan waktu nggak jadi Mas Boy, jadi tetap satu set sehingga di sana saya double sama Pak Dwi Nuryawan selama 1,5 tahun ya. Selama saya di sana di Bunga Mas Boy. Bunga Ya. Wah, bunga besar Di sana, juga itu Pak Bunga. SDH-nya Pak Bunga Batu Muhammad Kajang. Jam. Nah, Jam. Pak Zam ya. Supervisornya Pak Pandu. Pak Pandu. Iya. Wah. Jadi di situ-situ aja nih ketemu teman-temannya nih Pak. Pak Pandu, dia supervisor di Bunga. Bunga. Waktu itu. Nah, 1,5 tahun kemudian keluar SK Mas Boy. Saya mutasi ke Bendili. Bendili. Ya, KPCS. KPCS. Ya, menggantiin Pak Daryanto. Darian. Iya, Pak Daryanto tarik ke Jakarta, saya ganti Pak Daryanto. Nah, kalau di Bendili cukup gede FMC-nya ya Mas Boy ya. Luar biasa ya Pak ya. Gede Pak. Unitnya kan wah, raksasa juga semua. itu. Monster-monster di situ ya Pak ya. 4.000. 4.000 iya luar biasa. FMC-nya ya, FMC-nya itu kita PC 4.000, 3.000 ya kan. Kemudian PC 2.000, HD 1.500, HD 785. Iya. Komplit. Kok monsternya itu Batu Kajang sama Bendili? Masih monster lagi unit di Bendili ya Pak? Bendili gede-gede. Wah, gede-gede ya Pak ya. Jadi Ya sama sih, Batu Kajang ada PC 4.000 juga sih, Mas. Bersama lah. Ya di sana, tapi yang menjadi pembeda adalah di Bendili itu unitnya gede-gede itu FMC kita. FMC. Wih, Jadi ya bisa dikatakan bahwa unit-unit FMC itu menjadi tulang punggung produksi di Pama KPCS Mas Boy. maaf Pak, revenue-nya sebulan 2 digit Pak. Oh iya. Aduh. Udah 2 digit lagi. 2 digit terus ya Pak ya? 2 digit terus. Waduh, gila. Nah, Luar biasa ya, Pak. 2 digit gede sana. Ya. Tapi ya luar biasa menantang waktu itu ya. Karena kita sebagai tulang punggung ya. Tulang punggung. Nah, untuk produksi di Pama KPCS kan diger semua kita FMC kan. Kalau unitnya digerak breakdown, waduh susah mau tidur. Jadi
kita monitor sekali ya, malam pun kita monitor. Monitor. Ya, jadi kita ada koordinasi juga kalau misalnya ada breakdown, ya malam pun juga ada info ke grup. Prosesnya seperti apa? Karena tiap pagi itu jam 6:30 pagi itu saya harus sudah berdiri tambang itu bersama tim PAMA. Itu zamannya udah ada WA ya Pak ya? Sudah ada WA? Ada. Sudah ada ya? Enak ya sudah koordinasi grup ya Pak ya? Ada, Ya betul-betul. Jadi setiap 6:30 pagi itu saya harus sudah berdiri tambang. Ya, bisa ke viewpoint, pindah-pindah. Viewpoint, kan? iya, Ada betul. dengan Pak Aris Tandiarang yang dulu PM di sini ya. Berarti gede banget ya Pak ya tambangnya Pak ya? Iya, jadi ya presentasi itu ya di pagi itu kita harus nyampaikan performa FMC itu. Ya kan, kalaupun ada unit breakdown kita harus tahu nih unit breakdownnya kapan ready-nya, karena terkait dengan produksinya PAMA ya. Produksi betul itu. Pak. Nggak boleh Jadi, lama-lama itu. Itu jadi ya luar biasa lah. Jadi tantangannya di Bendili itu. Nah, di sana sih saya sangat terbantu karena di sana saya ada SMDP ya. Jadi SMD-nya itu Pak Duani waktu itu, Mas Boy. Ya, Pak Duani. Itu membantu banget ya operasi di sana. Dan di Bendili nggak lama Mas Boy, saya 1 tahun aja. 1 tahun. Nah, Wah, tahun kalau aja. jadi SM setahun tuh kan sebentar aja ya Pak ya. Rasanya belum ada apa yang manis-manis tuh belum dapat ya Pak ya. Jadi sana setahun, kemudian digantiin Pak Duani, ya kan. Kemudian saya pindah ke Bontang. Bontang lagi? Nah, Bontang 3 tahun. Wah. Dari Bontang kemudian balik lagi ke Bendili. Bontang balik lagi Bendili. Ya. Mondar mandir aja Pak Iya. kayak gitu. Ngambil alih Pak Duani lagi, padahal kemarin udah BAST ke Pak Duani, dikasihkan saya lagi nih. Waduh, redu kayaknya. Jadi setahun lagi di Bendili. Nah, di Bendili setahun, kemudian saya dapat amanah lagi ke Bontang, Mas Boy. Ke Bontang. Ya, di Bendili. Bontang. Tadi Bendili ke Bontang, Bontang Bendili ya. Mana? Habis Bendili ke sini. Ke sini. 2021. Oh, Ya, jadi dari Bontang ke Bendili lagi baru ke Tenggarong. sampai saat ini. Sampai saat ini. Itu Mas Boy. Tapi ini ya Pak ya, perjalanan karir Bapak saya lihat tuh masih di sekitaran provinsi Kalimantan Timur itu ya Pak ya, putar-putar di situ. Sebagian besar. Sebagian besar. Jadi Karena di Papua kan nggak nyampe setahun. nggak nyampe setahun. Berarti kenangan terbanyak nih Kaltim ini Oh ya. sangat berkesan ya Pak ya, provinsi Kaltim ya Pak ya. Iya, Kaltim. Ya, Kaltim. Kaltim bener, Kaltim. Jangan-jangan Bapak nanti menyalonkan diri nggak jadi gubernur Kaltim nih? Intermezzo aja Pak, canda aja Pak. Soalnya udah kayaknya, waduh, dari ujung Kaltim itu, dari ujung utara sampai ujung selatan, sampai ke baratnya ya Pak ya, ke timurnya lagi. Berarti udah semua Bapak kuasai nih Kalimantan Timur nih Pak. Dari utara ya. Sampai utara. Iya. Terus di Tenggarong tahun 2021 ya. 2021. Pas zaman Covid. Wah iya Pak, betul. Aduh, ya ingat. Pengalaman yang luar biasa juga ya. Dapat set yang lagi Panas-panas ya. apa ya, SDM-nya lagi sakit ya Pak ya. Tapi di UT hebat ya Pak ya. SDM itu sama dengan aset. Oh iya. Jadi tantangannya gimana tuh Pak? Ya kan asetnya lagi sakit nih Pak. Ya itu tantangan lah ya. Ya memang waktu itu kita harus pandai-pandai mengatur mengelola orang ya, karena kondisi COVID. Kita harus regulasi harus benar-benar ditegakkan benar ya, biar nggak menular kemana-mana. COVID kan udah kemarin kan udah merasakan kan? Merasakan, luar biasa Pak. Aduh. Dan juga kita harus benar-benar bisa ini ya, konsisten terkait konsisten terkait dengan regulasi kan. Regulasi, aturannya makin banyak. Itu sih luar biasa waktu itu Mas. Tantangannya sama dari COVID, alhamdulillah semuanya perlahan membaik Pak. Ya itulah berkat kerjasama dan semua tim ya Pak ya. Iya. Ya saling peduli, saling memberikan respect lah ya satu sama lain tuh. Saya merasakan juga Pak saat COVID itu. Wah itu di situ sempat kena kemarin ya? Ya sempat kena saya Pak. Aduh itu nggak ada enaknya lah Pak. Tapi di situ Pak saya merasakan kekeluargaan Yuti itu luar biasa Pak. Mungkin kalau nggak di Yuti belum tentu dapat kekeluargaan itu Pak. Itulah luar biasa. Ya luar biasa Pak. Kan kemarin saya nggak kena Mas Boy. Iya. Tapi kena. Dukungan manajemen juga luar biasa Pak. Support dari manajemen itu setiap hari itu nelpon Pak. Dari manajemen kan, dari mulai ADH, SO-nya gitu kan, kemudian teman-teman, rekan kerja juga saling nelpon, gimana keadaan. Wah,
Yuti memang the best itu, lah Pak kalau untuk kekeluargaannya. Kita kan waktu itu ada monitoring ya. Iya, kan, monitoring, Jadi untuk yang sakit itu ada list monitoringnya dan itu harus dicek daily Mas Boy. Dan itu gitu, kita Pak, ya? report ke HO ya kan. Pokoknya ini wajib dimonitoring tiap jam sekian harus dihubungi. Menurut saya gitu. Soalnya nanti waktu itu saya harus ke report. Jadi misal ada yang sakit kena, ya ini progresnya tiap hari ini seperti apa, tiap hari ini itu terus Mas Boy, kita monitor terus gitu. Padahal harusnya seperti Pak Iwan ini kan sebagai sales manager kan harusnya ngurusin bagaimana bisnis ini terus berkembang gitu kan Pak. Ini sampai ngurusi yang sakit juga ini Pak dalam kondisi saat itu gitu Pak. Ya tergantung ya pada saat kondisi mana yang memang kita harus langsung terjun ya Mas Boy ya. Jadi Iya, bisa betul. menyesuaikan kan. Nah, Iya, karena kondisi saat itu memang mengharuskan seperti itu ya. betul. Kondisi lagi genting kan, sehingga Genting. kita harus ikut langsung ke situ kan gitu. Human lah ya Pak ya, humannya itu yang paling penting lagi ya Pak ya. Ya itu Mas Boy. Banyak aturan loh Pak saat itu Pak. Iya, nah itu saya ingat di Sangatta itu pas COVID saya 6 bulan nggak cuti Mas Boy. Setengah tahun. Setengah tahun. Bukan yang nggak cuti, nggak boleh keluar dari Sangatta. Nggak boleh keluar. Iya, Anak istri di Jawa. Jawa, aduh, ya itu Pak. Ini nggak boleh keluar dari Sangatta, nggak boleh 6 bulan. 6 bulan. Nah, jadi kalau keluar ya sudah itu memo dari KPC waktu KPC. itu. Jadi memang dilarang ya. Ketat ya Pak ya. Ketat. Ya itu ya demi untuk kesehatan semua Kesehatan ya. teman-teman. Jadi jangan sampai nanti ada kondisi yang infeksi dari luar masuk. Jadi dilarang keluar waktu itu Mas. Dilarang Ya keluar. kita patuh kan ya. Betul, Kan untuk kebaikan kita semua. Kita, sih. untuk kita semua Pak. Itu yang terjadi kemarin luar biasa ya. Tapi luar biasa Pak, tapi sudah kita laluin, ya pastilah ya Sobat Etam, ada istilah badai pasti berlalu ya Pak ya, badai pasti berlalu. Dan tiada tangisan itu akan menjadi suatu senyuman yang manis ya Pak ya, saat sekarang ini ya Pak ya. Aduh, luar biasa. Pak, ini sekarang sudah di Tenggarong Pak, kita sekarang cerita tentang Tenggarong, ya kan berarti kan. Nah karena Bapak sekarang ini ada di Tenggarong, kita cerita tentang Tenggarong. Nah tantangan terberat saat ini, tahun inilah Pak 2024 ini menghadapi bisnis yang bergejolak juga nih di luar COVID kemarin. Ini bagaimana Bapak menyikapi ini Pak? Tantangan gimana Mas? Ya tantangan terberat lah saat ini. Oh iya. Tantangan terberat di Tenggarong atau saat saya menjabat set manager? Ya saat sekarang inilah menjabat sales manager, khususnya Pak saat ini megang Yuti Tenggarong. Oh ya, ya kalau tantangan menjabat set manager adalah apa namanya? Tantangan saya adalah ini Mas Boy. Bagaimana saya itu bisa bisa memastikan bahwa semua karyawan itu sehat dan selamat. Itu tantangan terbesar Mas Boy ya. Karena kalau terjadi apa terkait dengan safety, terkait keselamatan, apa yang sudah kita capai itu jadi biar semua Mas Boy. Jadi itu yang menjadi tantangan terbesar selaku saya selama menjabat sebagai set manager gitu ya. Gitu Mas Boy menurut saya ya. Nah terkait dengan kondisi ekonomi sekarang ini emang cukup menantang ya, challenging ya di Tenggarong ini ya. Betul Pak. Memang kondisi kita saat ini ya menurut saya ini hanya sementara Mas Boy ya. Ya memang ada penurunan terkait dengan produk support ya, di mana customer kita khususnya di Pama itu kan unitnya baru semua Mas Boy. Baru Ya, buka bungkus kalau istilah baru kan. semua, jadi baru. ya produk support kita revenue berkurang betul. ya kan, remanya berkurang ya kan, itu ya biasalah ya. Ya betul. Ya, semacam siklus saja. Siklus ya biasa. Namun nanti kan ada saatnya kita akan panen lagi kan. Panen pada lagi. saat nanti jatuh midlife atau jatuh perlahan overall itu PCR panen, itu ya Pak ya. biasalah ya. Betul, Kondisi saat ini ya memang kita harus ya agak ikat pinggang dulu Ikat gitu pinggang. Mas Boy ya. Terus Gitu ya, ada terobosan terbaru nggak Pak kira-kira? Kira-kira apa sih terobosan terbaru Bapak? Ada salah satu contoh aja Pak, satu aja ide Bapak gitu untuk bisa ya nggak pun golnya banyak gitu kan, paling tidak kita dapat 1-0 lah gitu untuk ngegolkan biarpun kecil gitu. Ya Mas Boy, ya walaupun memang kondisi kita bisnis lagi turun, ya tentu kita tidak boleh nyerah ya Mas Boy. Nggak boleh nyerah. Ya bagaimana caranya kita tetap berusaha sehingga gap daripada master budget dan realisasi daripada revenue product support itu saat ini kan gede ini ya. Bagaimana dengan usaha kita ini bisa minimize gap ya gitu ya. Contoh misalnya
dengan running CSM, Running dengan CSM, customer kita. betul, Ya satu. memang CSM itu adalah salah satu bentuk support kita ke customer, ya, agar ya. kiranya performance customer itu bisa tercapai dengan baik. Impact-nya mereka Ya, juga yang customer. merasakan ya kan Namun Pak. di sisi lain di kita juga kena impact ya Kena kan, impact karena juga. dengan beberapa improvement yang kita harus lakukan, ada beberapa opportunity yang mana itu harus kita eksekusi yang bisa menghasilkan demand juga. Demand Gitu juga. Ya itu yang salah satu yang terus kita lakukan ya, CSM. Dan CSM. juga project attack kita terkait beberapa komoditi yang sebenarnya selama ini belum kita sentuh ya, kita juga lakukan ya. Mungkin kita perlu out on the box ya Mas Boy ya. Out of the box, ya, betul. kondisi seperti out of the box yang sebelumnya belum ya, coba kita lakukan. Kita coba lah kita lakukan. Nah, agar kita bisa merealisasikan menjadi sebuah revenue buat produk support kita. Ya mungkin itu sih Mas Boy. Luar biasa Pak Iwan. Itu. Memang tahun ini memang ya tanjakannya agak naik, tapi kan ya gelombang itu kan mempercepat untuk kita finish ya Pak sebenarnya. Bukan kalau jalannya lurus saja tuh sebenarnya ya belum tentu ya Pak ya. Karena ya operasional ya Pak ya kita kan. Iya. Ya, operasional kita di UT ini kan wajar lah ada naik turun bisnis ya Pak ya. Itu biasa. Biasa ya kan Pak. Yuti biasa kan seperti itu Nah, kan. tadi kan kita udah cerita tantangan, kemudian Bapak masuk membahas juga tentang ya kita membuat beberapa improvement ya Pak ya tadi ya. Berapa kita menembus batas yang bagaimana caranya kita yang tadinya nggak mungkin ini harus bisa terjadi lah walaupun nanti goalnya kecil ya Pak ya. Nah, ada istilah Pak customer relationship ya kan, hubungan kita dengan customer ya Pak ya. Nah itu sekarang ini bagaimana Bapak menanggapinya, hubungan komunikasi Bapak yang bagus atau Bapak menjalin hubungan itu supaya tetap terjaga dengan customer ya, baik di Jebayan maupun di Separi, itu seperti apa Bapak menjaga komunikasi tadi Pak? Ya. Jadi kita dengan customer perlu adanya ini ya, intimasi ya. Intimasi. Ya, jadi harus lebih dekat dengan customer. Ya. Semua diawali daripada kedekatan kita ya. Kedekatan kita dengan customer, intimasi itu ya. Agar kalau kita dekat dengan customer ya kan, sehingga customer itu bisa percaya dengan kita. Ya kan? Sehingga kalau customer percaya dengan kita, komunikasinya bisa cair Mas Boy, jadi enak gitu ya. Jadi kedekatan lah. Dekat ya. Harus kita lakukan apa namanya, menjalin suatu kedekatan dengan customer kita, ya. Dan itu bisa kita lakukan secara non formal ya, di luar jam kerja misalnya. Di luar jam kerja, gitu kan. Customer kita itu hobi olahraga. Hobi olahraga, ya. betul. Jadi situ kita ikut olahraga di situ. Ya, Contoh betul, misalnya golf lah. Golf, kan. betul Pak. Jadi di luar jam kerja. Di luar jam kerja, betul. Kita bisa ketemu mereka, Iya. main bareng, ketawa bareng, sehingga betul. muncullah suatu kedekatan. Kedekatan ya, Pak, ya. Kan? Iya. Dengan kedekatan adalah rasa saling percaya. Ya, itu terbentuk dulu Mas Boy. Terbentuk dulu, Nah, betul setelah itu Pak. Kita Penting itu. masuk ke kondisi kerja. Kerja. Itu Formalnya Formal enak. itu enak, komunikasinya lebih cair. Cair. Komunikasinya lebih Itu dia, Pak. enak. Betul. Sehingga kalau ada apa masalah pun mereka juga bisa Tenang ya, welcome, diskusi, bisa bantu dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan Mas Boy. Kita jaga ya Pak ya. Jaga. Nggak hanya secara formalnya di dalam lingkup kerjaan, tapi di luar pun Di kita luar. jalin Kalau kerjasama. cuma di dalam formal aja kayaknya susah ya. Tapi non formal itu yang harus dilakukan ya. Harus dilakukan, betul Pak. Itu ya jadinya pun si customer itu sama Bapak pun berbicara pun udah nggak kaku, udah nggak ada lagi rasa wah ini mau komplain pun ya komplainnya pun dengan santai dia ya Pak ya, berkomunikasinya dengan kita ya Pak ya. Nah, terus biasanya kalau kayak gitu Pak banyak harapan dia itu Pak, banyak harapan dan kemauan. Nah biasanya kan kalau udah akrab kemauannya pingin nih Pak saya unit saya yang tua-tua dibangun nih gitu kan. Ya. Betul nggak tuh Pak? Pasti kan Pak? Ya itu dampaknya. Dampaknya kan Pak. Nah, padahal berawal dari cuma main golok bareng gitu kan Pak. Nah, terus makan bareng di luar. Padahal tadi dia nggak ada niatan itu untuk mau GOH kah atau apa. Cuman
kok lama-lama kok asik ya Pak Iwan ini ya, gitu kan? Gimana kalau saya kasih satu job yang kira-kira gimana sih supportnya Pak Iwan baik di luar maupun di dalamnya? Kan dia penasaran tuh Pak sama support Bapak di dalamnya itu kan? Akhirnya Pak Iwan, saya minta dong satu job, bisa nggak nanti GeoH gitu? Kan akibat ya Pak ya, dampaknya kan Pak gitu. Dampaknya seperti itu ya. Tapi ya tetap ya Mas Boy, dengan kedekatan itu, dengan hubungan yang enak, lebih cair, komunikasinya lebih cair, itu tetap nanti kita harus komitmen ya Mas Boy ya. Jangan sampai udah dipercaya itu kita nggak komitmen, wah bubar semua nanti. Misalnya ini kita dikasih job misalnya kan, ya kita komitmen untuk supportnya. Ya, gitu kuncinya itu Pak ya. Kuncinya komitmen. Jangan sampai kita mengecewakan. itu. Betul, sehingga nggak membubarkan semua sudah kita bentuk kan, yang sudah kita bangun tadi ya Pak ya, komunikasi yang bagus, sayang nanti kan. Betul. Jadi tetap komitmen ya. Nah ini satu kunci nih ya Pak ya, strateginya supaya sukses dalam menjalani bisnisnya di UT ini komitmen ya Pak ya. Sama komitmen itu Mas Boy. Aduh, luar biasa ini dapat satu kunci nih Pak, komitmen. Oke. Pak, ini kan diminum dulu Pak, sambil kita santai-santai dulu Pak. Aduh, kita nanya cerita lagi sampai dingin nanti nih Pak. Oke Pak. Nah, ini kan set Tenggarong ini kan bukan set yang kecil ya Pak ya, termasuk set yang besar kan. Bahkan 2 area ya Pak ya. Bahkan saya tahu nih Pak, di Jembayan ada Pama dan Subkonnya ya Pak ya. Kemudian di Spari ada HPU, MSJ dan Petrosi. Bahkan hampir semua bidang ada nih Pak di set Tenggarong nih, baik dia mining, forestry, konstruksi ya Pak ya. Wah, ini set komplit lah bilangnya kita ya Pak ya. Cocok untuk belajar Mas Boy. Cocok untuk belajar. Cocok untuk belajar. Ya, masalahnya gini Pak, strategi apa yang Bapak bangun dengan potensi karyawan UT Tenggarong? Strategi apa Pak untuk membangun potensi-potensi ini? Ya, kuncinya adalah kebersamaan dulu. Kebersamaan. Pondasinya ya. Pondasinya Pak ya. Jadi kita harus bisa di internal, ya kita harus bentuk dulu Mas Boy. Di internal kita. Ya. Oke. Di luar tuh ada banyak opportunity. Oke. Ada banyak tantangan. Tapi kalau internal kita belum terbentuk dengan baik, ya belum itu nggak akan bisa diraih. Pondasinya itu. Pondasinya ya internal kita. Jadi itu penting itu. Jadi internal kita harus benar-benar udah siap. Ya, udah sudah engage ya, betul ya, antara karyawan ya dan manajemen itu harus engage dulu ya. Engage dulu. Iya, kalau itu udah terjadi, semua tantangan di luar itu saya kira kita bisa capai bersama gitu ya. Ya kan? Tapi kalau ininya belum kelar, gimana kita mau raih ke sana gitu ya? Susah itu ya. Itu ya Mas Boy menurut saya ya. Artinya kebersamaan tim itu ya. Kekeluargaan tim, kebersamaan tim, terus Bapak nyusun strategi, ayo kita bangkit bersama ini. Ya kan? Kalau ibarat perang ini kan Bapak nih sekarang panglima perangnya nih. Iya. Nah, kita harus kompak nih, Pak. Dari mulai si pemanah, si pegang pedang, ya kan? Iya. Nah, karena itu ya PU ya itu sebagai pairing. Iya, PU. Ya. Betul, Pak. PU nih, Sobat Etam. Sebagai pairing. Yuk kita sama-sama membentuk set Tenggarong itu membentuk set Tenggarong itu suatu set yang nyaman buat kita semua bekerja. Amin. Guyup, rukun, kompak. Betul, ya. Pak. Sip. Sudah ada Priska lagi, waduh luar biasa. Zaman Bapak loh Pak, hidup lagi nih Priska ini. Makasih loh Pak. Aduh. Gitu. Jadi nggak hanya di pekerjaan ya, tapi harapannya keluarga juga mendukung. Betul, makanya Priska itu harus hidup, sehingga harapannya komunikasinya juga lancar antara perusahaan dengan keluarga. Sehingga itu akan berkontribusi positif bagi suaminya. Betul, Pak. Suaminya akan kerja nyaman juga, ya kan? Gitu. Betul, jadi semuanya kita harus kita sentuh semua. Support sistemnya ya Pak ya. Kan istri itu kan support sistem ya Pak ya. Iya, harus kita bentuk juga ya di sisi keluarga. Biar gimana keluarga nyaman semua, ya kan?
sehingga harapannya Priska itu punya kontribusi positif akhirnya kan, ya gitu kan, bagi suami-suaminya. Ah, sangat positif Pak. Iya. Karena kemarin saya lihat beberapa postingan dari ibu-ibu Priska Pak. Ya di tahun ini sama tahun lalu itu kan ada teman-teman gitu kan Pak yang kayak lagi mengalami sakit, kemalangan. Mereka sudah hadir duluan di situ Pak. Wih, saya lihat, wow ini ya impact dari Priska ini ternyata. Iya, itu program kerja Priska kan. Iya, tapi Seperti itu. kan apa ya Pak ya? Keluarga yang lagi sakit ini kan merasa Priska nih juga bagian dari Yuti gitu ya Pak ya, Yuti Tenggarong gitu kan. Iya. Merasa kehadirannya itu wah mantap sekali gitu keluarga itu, merasa bangkit semangatnya yang sakit tadi pun jadi sehat, cepat sehat gitu ya Pak ya. Iya, ya karena kita semua kan sebagian besar sini adalah pendatang ya, bukan asis ini. Jadi ya semua karyawan itu adalah keluarga kita semua, Keluarga. gitu ya. Nah, jadi dengan adanya Priska itu sangat membantu sekali, ya kan? Jadi Bahkan bisa Pak, meracik mantap dari ya. keluarga besar Yuti Tenggarong, Betul. gitu Mas Boy. Pak kemarin kan di videonya mereka itu Ibu Iwan Pak, wah tuh saya lihat pas dia lagi bawakan apa tuh namanya tuh kalau paduan suara itu kan, Dirjen. wah dirjennya itu, wah saya bilang ini semangat sekali Ibu itu ya kan. Jadi secara otomatis anggota Priska ya nggak ada yang nggak semangat, mulutnya pun dibuka tuh Pak pas mau nyanyi tuh, wow, karena Ibu udah tangannya udah goyang-goyang gini Pak, saya lihat wah. Ini, sampai saya gini Pak, lihat itu sama istri Pak, wih ini effortnya Ibu Iwan, ini saya yang buat keren video ini saya bilang, ini Bu Iwan langsung gitu loh, wah ini terima kasih loh Pak bilang sama Ibu Iwan, ya, effortnya luar biasa, supportnya bagus, apa ya sangat mendukung lah Pak, dari mulai Bapak juga ikut kan kita kalau acara arisan gitu kan, Bapak, Ibu sama anak-anak itu hadir, Iya. nah sekarang itu tidak ada lagi kata tidak kenal Pak, Iya. ini kan gitu ya Pak ya Iya, tujuannya. betul. Jadi kita bisa saling mengenal antar keluarga kan. Antar keluarga. Nah, itu kan nanti akan muncul hal positif tentunya ya. Hal positif, betul Pak. Saling mengenal kan. Ya, jadi terbentuk ya ada apa ya semacam ikatan kita dengan keluarga-keluarga gitu menjadi keluarga besar di Keluarga besar Tenggarong. di Tenggarong. gitu kan. Di luar nanti takutnya nggak kenal Pak. Iya, Wah ini siapa sih? Ini siapa? Ya kan suaminya aja yang kenal, sesama suami ya kan. Tapi kan istri tadi kan nggak ada yang tahu. ya. Waduh Gitu iya. Mas Boy, betul. Betul. Ya karena saya di set lain juga mengalami hal yang sama sih. Di Priska itu juga luar biasa. Kalau kita apa namanya benar-benar dijalankan itu benar-benar bisa berkontribusi benar ini ya bagi perusahaan tentunya ya, operasional karena dengan Priska jalan harapannya nanti berdampak kepada apa namanya keluarga mereka masing karyawan juga Masing-masing keluarga. ya mereka jadi jangan sampai mereka merasa sendiri itu ya, Iya, betul, ya. Pak. Nah, karena kita sebagai keluarga besar ya gitu jadi saling membantu saling mensupport antar keluarga karyawan gitu Mas Boy. Wih luar biasa Pak Iwan. Gitu. Aduh, ini ke keluarga engagement kata Pak Iwan tadi. Engagementnya itu dibangun ya kan sama dengan pondasi itu udah kokoh dan kuat sehingga tujuan perusahaan pun bisa dicapai ya Pak ya. Iya. Apalagi support sistemnya yang dari bawah tanahnya ini, ya istri-istri tadi nih kan dari bawah tanah nih istilahnya. Istrinya mendukung nih Pak. Waduh luar biasa nih Pak, hebat Pak. Nah Pak selama di Yuti ya kan, Bapak udah hampir berapa tahun Pak? Saya masuk 97, berarti hampir 27 tahun sudah. 27 tahun ya Pak ya. Berarti masa keemasan 25 sudah lewat juga ya Pak ya? Sudah. Wow. Nah, selama jadi SM aja lah Pak, nggak usah jauh-jauh. Kalau masa jadi PDH atau di PA gitu kan Pak. Selama jadi SM ini ada nggak proyek yang paling berkesan sama Bapak? Selama SM yang saya ceritakan tadi ya, proyek saya yang paling berkesan adalah di KPC waktu itu Mas Boy. Oh, yang Ya di kan, Pendili ya Pak ya? KPC itu yang gede sekali kan. Nah, kita menjadi tulang punggung itu Sangat yang berkesan. kesan kan ya kan karena kita sangat-sangat apa namanya sangat-sangat punya kontribusi tercapainya produksi KPCS yang gede waktu itu Gede. ya kan unitnya FMC itu kan banyak kan jadi benar-benar kita itu harus benar-benar fokus. Dan itu Bapak masih baru ya Pak ya? Belum terlalu... Ya saya di Pendili SM ya sudah SM kan saya mulai 2015 berarti berapa ya
3 tahunan. 3 tahunan, iya. 3 tahunan. Dan challenge yang paling berkesan itu Pak ya. Ya, terkesan. Ya, itu luar biasa. Kita harus fokus, support sehingga performa unitnya oke, sehingga produksi PAMA juga tercapai. Karena kalau maintenance kita, FMC kita loyo, performanya nggak bagus, waduh, itu saat set KPCS nggak kecapai produksinya, gitu Mas Boy. Itu yang tantangan luar biasa. Saling berhubungan akhirnya ya Pak ya. Gitu Mas Boy, itu yang saya rasakan. Dan saat itu gimana Pak targetnya? Tercapai Pak? PA sih tercapai sih ya, tapi ada beberapa yang memang PA-nya misalnya digger yang agak turun, tapi bisa kita bisa tetap improve kan gitu ya Mas Boy ya. Tapi average sih oke lah, PA-nya tercapai Mas Boy. Pak, selama di UT Pak, kira-kira perkembangan UT sekarang SDM-nya gimana Pak? Ya, karena sudah ganti generasi ya. Generasi. Jadi generasi sekarang ya luar biasa ya. Udah teknologi udah maju sekali. Canggih Pak ya. Ya, jadi generasi udah berubah sehingga pola untuk pendampingan terkait dengan seopordinat juga harusnya berubah juga ya. Iya. Nah, gitu, menyesuaikan dengan generasi yang ada sekarang. Generasi yang ada. Mungkin ada gap ya, ada gap di perusahaan karena generasinya banyak ya. Betul Pak. Ada gap generation. Itu menjadi tantangan kita, apalagi seorang manajemen di setup cabang atau suatu perusahaan tentu harus siap menghadapi gap generation ya. Kan biasanya banyak ini, ya. Ada yang masih ada milenial, itu tadi Pak. Kan? Udah di Gen E. Makanya Bapak ini sudah melewati berapa bahasanya tadi ya? Apa sih bilangnya? Kalau generasi itu berapa generasi nih Bapak ini sekarang kan menghadapi ini nih. Tambah lagi menyesuaikan perkembangan bisnisnya UT ya Pak ya dengan era digital ini ya Pak ya. Ini menyikapinya gimana gitu Pak? Kok Bapak bisa menghadapi ini gitu loh? Ya intinya ada kemauan saya untuk terus belajar sih, Mas Boy. Sobat Hitam belajar. Ya, mantap nih belajar. Pak. Ya kebetulan saya diminta belajar lagi sama Pak Rizky. Gitu. Disuruh belajar ya. Pak Rizky jangan banyak-banyak Pak. Ya pelan-pelan. Jadi saya sekarang masih sekolah sama Pak Rizky. Pak Rizky, belajar lagi Pak. Jadi, namanya belajar kan nggak ada ukuran usia ya Pak ya. Biar saya nggak ketinggalan sama Pak Rizky kan. Oh iya cerita tunggu Pak. Saya baru ingat Pak. Bapak tadi cerita belajar. Dengar-dengar Bapak ngambil kuliah lagi nih, nyambung nih. Iya itu makanya disuruh belajar saya. Suruh belajar Pak. Di mana sih Pak? Kuliah di mana sih Pak? Atau gimana nih Pak? Cerita nih Pak. Ayo dong Pak. Ya sebenarnya gini Mas Boy. Ya sekolah itu lebih ke arah saya untuk bisa mendapatkan wawasan baru aja sih. Betul. Biar nggak ketinggalan kan. Iya. Apalagi zaman sekarang udah ada artificial intelligence kan, IoT kan, betul. Jadi kita nggak ketinggalan ya, bisa ngikutin dengan anak-anak sekarang ya milenial kayak Pak Rizky itu gen berapa itu, gen Z atau jadi biar nggak ketinggalan itu. Jadi kalau dibohongi ngerti. betul. Itu aja nambah wawasan aja. Wawasan Pak, betul. Ngikutin aja. Jadi kita nggak ketinggalan lah, ya kan? Gitu. Ya, jadi ya benar ngikut lagi sekolah lagi Pak. Ya semoga lancar. Begitu Mas Boy. Di mana Pak? Ya saat ini kan UT ya teman-teman mungkin bisa bisa ikut program, gabung ya kan ada UT kan ada kerjasama dengan SGU German University Swiss SGU Jerman kan. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu karena itu bisa online sehingga cocok sekali untuk kita yang ada di set misalnya kan untuk bisa ikut ya. Misalnya dari D3 bisa bridging ke S1 juga bisa ke S2 ya, itu bisa ada ya. Silakan nih teman-teman kalau ini juga ada intake baru lagi di bulan Agustus ya, kalau teman-teman mau upgrade
upgrade. Ya, Betul. silakan, Pendidikan ya Pak ya. Penting itu Pak, betul Pak. biar kita tambah wawasan. Tambah wawasan. Ya kan gitu. Jangan sampai ketinggalan. Ini kan terus berkembang. Berkembang, ini, ya. betul. Bener. Gitu. Kita ikuti lah ya. Iya, Nah, bener Pak. gitu. Artinya kalau di moto Bapak itu belajar tiada henti ya Pak ya. Ya harus kita. Harus terus ya Pak ya. Ya gitu. Mas Karena Boy. tantangan semakin ke depan semakin luar biasa ya Pak ya. Iya. Kalau kita nggak belajar, wah kita bisa ketinggalan nih. Iya. Aduh, betul Pak. Gitu Mas Boy. Pak, ini udah udah banyak kita obrolin nih. Udah sangat asik lah tadi kita ngobrolnya banyak gitu kan Pak. Nah, sebagai penutup aja nih Pak untuk podcast kita pada hari ini, ya kan? Ya. Nah, apa kata-kata motivasi dan kata-kata bijak Pak untuk Sobat Etam? Ya. Baik. Mas Bagus? Baik, rekan-rekan Sobat Etam, ya kalimat singkat dari saya, ya, bahwa belajar itu tidak memandang umur, ya. Jadi belajar itu kapanpun, berapapun usia kita perlu untuk belajar untuk terus berkembang, ya. Berkembang. Jadi jangan sampai ya kita tergilas oleh kemajuan zaman itu sendiri kan Zaman itu. itu sendiri. Ya itu aja sih Mas Boy. Terima kasih. Itu ya teman-teman ya. Jangan mau kalah loh sama Pak Iwan ya kan. Kalau Pak Iwannya bisa belajar terus ya kan, kita harus sebagai yang sub koordinat di bawahnya ini harus siap juga untuk belajar lagi ya Pak ya. Aduh. Oke Pak. Oke. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak Iwan udah hadir di podcastnya Sobat Etam nih Pak. Ya mudah-mudahan Oke, sama-sama, Pak. dari cerita Bapak, pengalaman Bapak, dari masa lalu Bapak sampai kesuksesan Bapak saat ini bisa menjadi cikal bakal buat kami juga Pak, yang generasi-generasi muda juga. Ya mudah-mudahan yang Bapak capai ini bisa kami ikutin juga Pak, gitu kan. Ya semuanya pasti kepingin nih di posisi Pak Iwan ini, ya kan? Bisa, bisa semua betul ya masih Pak ya? punya peluang, iya. Iya, peluang itu kan masih ada ya Pak ya. Tinggal kita sendiri ada Iya. kemauan nggak untuk mencapai Ada itu. kemauan atau enggak, Ya. betul Pak. Dan usaha tentunya ya. Di UT kan nggak dibatasi ya Pak ya, untuk regenerasi tetap harus ada ya Pak ya. Tetap ada ya Pak ya. Jadi terus belajar untuk meraih cita kita. Iya, Itu, Mas Boy. amin. Oke, terima kasih Pak. Aduh, kita udah cukup lama ini ngobrol-ngobrolannya. Sobat Etam, sekarang berakhir ya untuk perbincangan podcast kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan ilmu dari ceritanya Pak Iwan, dan semoga teman-teman juga bisa dalam kondisi sehat dan selamat dalam bekerja. Itu aja yang harapan kami semuanya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan, tetap semangat, tetap belajar ya, tetap optimis. Mudah-mudahan badai pasti berlalu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Etam, podcast Yuti Tenggarong, Spirit, Mentality, Harmony. Selamat